Kalau kita melihat ya, pembentukan PFII ini juga sebenarnya memunculkan sebuah pertanyaan atau beberapa pertanyaan penting. Kita kenapa menjadi dianggapnya satu pasar yang besar? Karena memang kita salah satu negara dengan populasi yang Ya, besar. oke. Memang PFII itu dia menggunakan common law, Oke. treatment ya Hmm. kan, substance, structure, culture itu sangat bisa diimplementasikan di sini. Ya, jadi sebetulnya ya kalau saya lihat ya, itu kalau kita pelajari ya, prinsip-prinsip common law itu bisa dipelajari dengan mudah ya. Ya, Kenapa? oke. Karena kita sebagai sarjana hukum itu bukan dimulai dari nol nih, nggak kayak mau isi bensin dimulai dari nol ya. Kita sudah punya fundamentalnya Mm-mm. ya. Kita sudah tahu sebetulnya perbedaannya ya. Tinggal bagaimana kita mengisi gap-nya di antara Ya, keduanya ya. ya sebagai legal knowledge tambahan dalam menaikkan kapasitas kita ya. Jadi kalau kita bicara SDM, jawabannya simple ya, mau nggak mau kita harus menyiapkan Harus siap ya. ya. Yang mungkin gini, kalau kita bicara di sektor keuangan itu bukan sesuatu yang sangat baru ya, karena eh, para misalnya gini, para investment bankers kita ya, Mm-mm. Mm. justru mereka yang sudah tour of duty ke luar negeri, most likely mereka sudah terbiasa juga dengan common law. Ya. Ya, name it lah. Saya punya beberapa kawan itu yang dia lama di Citibank luar negeri, ya, Mm-mm. di Standard Chartered, ya. Itu kalau ngobrol sama saya, ya, dia sudah terpatri dengan structure keuangan investasi Ya. itu mereka terbiasa dengan common law. Jadi kalau kita bicara SDM di sektor keuangan yang sifatnya mungkin lebih Mm-mm. kepada Mm-mm. finance ya, itu mungkin nggak ada masalah. Oke. Yang mungkin sedikit terkendala adalah bagaimana menyiapkan dari sisi legal practitioner-nya. Lagi. Hmm. Ya, jadi kayak misalnya pertanyaannya Mas Fajri mungkin pertanyaannya begini kali ya, hakimnya piye gitu. Ya. Ya, misalnya seperti itu. Nah, kalau hakim ya, saya pakai contoh apa yang terjadi di Dubai. Mm. Mereka berani kok impor hakim dari luar negeri. Oh, oke. Ya, Indonesia juga harusnya berani melakukan hal yang sama. Ya. Karena apa? Ya, pertanyaannya as simple as that-nya begini. Di RUU itu sudah disebutkan bahasa yang digunakan itu bahasa yang internasional, bahasa Mm-mm. Bahasa Inggris. Inggris. Ya, apakah hakim kita sudah terbiasa dengan bahasa Inggris? Apakah notaris juga sudah terbiasa dengan Iya. bahasa Inggris? Apakah konsultan hukum juga sudah terbiasa dengan bahasa Inggris? Iya kan? Iya, betul. Itu kan bukan bahasa ibu kita. Bahasa ibu kita bahasa Indonesia. Ya, jadi kita harus melakukan peningkatan kapasitas juga di situ. Nah, untuk hakim-hakim ini ya, ini nanti istilahnya didatangkan. Hmm. Ya karena memang di Mahkamah Agung belum ada kamar khusus common law Kamar kan. khusus. Iya, Kalau iya, kita iya. bicara kamar pengadilan khusus, baru ada pengadilan niaga. Niaga ada. Iya kan? Iya, betul. Makanya ini saya yakin Mahkamah Agung juga sedang melakukan pekerjaan rumahnya untuk mempersiapkan hal itu. Hmm. Ya, jadi kalau kita bicara SDM dari sisi finance sih, Siap. saya yakin nggak ada Ya. persoalan. Yang jadi mungkin sedikit terkendala itu ya kita yang legal practitioner gitu loh ya. Ya. Jadi sekarang kembali pertanyaannya, antara profesi notaris dengan profesi konsultan hukum Mm-mm. ya, menyambut pasal 6 ini mau seperti apa? Nah, ini Bang, yang kita mau diskusikan nih, kira-kira seperti apa nih? Karena kalau dari sisi notaris mungkin mindset kita ya tentu UJN, semua harus dikembalikan Undang-Undang Jabatan Notaris.
Sementara kita kan tahu bahwa transaksi ini mungkin lintas negara, perlu cepat gitu ya. Mungkin kalau perlu nggak hadir di hadapan notaris. Nah, ini kan hal-hal yang mungkin saja berpotensi gitu Bang ya, mungkin bisa menghambat atau bukan 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 menghambat lah, perlu penyesuaian lebih lanjut lagi. Karena kalau kita bicara kan tentu sebagai notaris kan undang-undang jabatan notaris nih menjadi kuncinya, Bang. Kira-kira kalau dari kesiapan untuk notaris nih, apa yang harus kita lakukan? Untuk ya kita ikut di dalam ekosistem khusus ini, jangan sampai nanti notarisnya impor juga, nanti notaris asing juga gitu. Ya, Kita tentu ingin berpartisipasi di dalam kawasan ya. khusus ini. Iya, memang begini ya. Kalau kita baca pasal 6 itu sebetulnya gini. Kalau kita cermati pasal 6, itu sebetulnya membuka pintu selebar-lebarnya bagi profesi penunjang yang ada di Indonesia. Oke. Yang kedua, pasal 6 itu harus kita pahami juga ya, bahwa pasal ini sebagai sinyal ya untuk para profesi penunjang supaya mereka juga menyiapkan diri. Ya. Nah, yang ketiga, kalau apa yang harus dilakukan, kita harus mampu mengubah mindset kita, paradigma kita, ya, dari hanya istilahnya sederhananya pemain lokal menjadi pemain internasional. Yes. Ya, kita jangan ngelihat lagi nih kalau kawasan itu memang benar bagian dari Indonesia, ya. Tetapi begitu kita masuk ke sana, yang terjadi adalah sudah cross border transaction. Iya. Artinya paradigmanya harus kita ubah. Kita harus jadi pemain internasional walaupun letaknya masih di Bali. Iya. Oke. Ya, tapi itu it's internasional, itu udah Yes. cross border itu. Itu sebetulnya seperti itu. Ya, jadi paradigmanya harus diubah. Ya, paradigmanya adalah kita sudah masuk di dalam tadi ekosistem yang baru. Ya, kita sifatnya harus super suportif juga. Ya, jangan sampai kita itu tidak mau menghadapi dinamika yang baru. Ya, kalau kita nggak mampu berubah, kita akan tergiles sama zaman. Kenapa? Dunia tuh udah berubah. Iya, betul. Dunia tuh udah berubah. Makanya dulu saya pernah ditanya mengenai cyber notary kan. Iya, nah ini tuh. Ini era yang sekarang pun kita sudah nggak bisa deny lagi nih sekarang ya. Kenapa? Kayak konsultan hukum ya, kita juga menghadapi persoalan yang sama. Begitu sekarang mulai tumbuh tuh AI ya untuk legal. Iya. Ya, tugas seorang lawyer, terutama corporate ya, lawyer, dia itu bisa digantikan oleh AI. Ya, saya kemarin ada yang datang ke saya ya. Salah satu kawan saya yang dia membuat AI itu khusus legal. Ya. Kita tes. Ya, bahkan dia bilang begini, Mas, ini bisa melakukan due diligence loh. Wow. Ya, how come? Saya bilang gitu. Coba tunjukkan, dipraktekkan. Iya. Ya. Jadi dia sudah melihat ya, karena kalau standar profesinya HKSK kan ada di website. Iya. Ya, itu terpampang, semua orang bisa baca. Ya, jadi dia sudah memprogram ya berdasarkan standar profesinya HKSK dan dia memberikan contoh. Nih loh, ya kalau due diligence mengenai ini kita coba masukkan seperti ini, udah tuh. Ya. Yang dulu ya associate itu harus melaksanakan mungkin berhari-hari. Ya, ini cuman hitungan menit atau jam, plek, voila, itu jadi. Ya. Kekurangan AI itu cuma satu, saya bilang, nggak bisa disuruh ke warung beli sesuatu, saya bilang begitu, ya kan? Tapi itu sudah terjadi. Iya. Ya, membuat legal opini
dia juga sudah bisa. Ya. Yang ketiga, nggak usah tadi kalau due deal udah bisa, Legal opinion. terus legal opinion sudah bisa, maka dia pasti dia bisa membuat draft atas surat. Oh iya. Ya, surat menyurat yang sifatnya Iya, administratif iya. biasa. Ya. Nah, kita sudah masuk ke era digital yang benar-benar itu apa ya? Yang memang suatu saat akan menggantikan memangkas ini ya, SDM sebetulnya ya. Profesi-profesi bisa tergantikan Profesi-profesi ya. tertentu gitu loh. Nah, ini makanya saya bilang, jadi kalau kita tanya cyber notary kayak apa, ya mau nggak mau kita mulai sudah masuk ke era seperti itu. Iya. Jadi seharusnya notaris pun sudah mempersiapkan diri untuk itu. Di beberapa negara itu sudah mengimplementasikan. Okay. Ya kan, walaupun sifatnya masih terbatas ya, masih limitatif. Ya. Tapi ini mereka sudah mulai untuk melakukan ya kan pelan-pelan ya. Suatu saat kita akan nyampe juga ke situ. Iya, betul. Ini juga menarik sih Bang, karena dengan kompleksitas tadi cross border transaction, jurisdiksinya juga berbeda. Notaris kan yang diperlukan adalah bagaimana sih mengecek kewenangan bertindaknya, kewenangan penghadap. Nah, itu kan hal-hal yang seperti itulah yang perlu diperhatikan oleh seorang notaris gitu ya. Kalau dari Abang sendiri, apakah menyikapi kekhususan seperti ini diperlukan suatu sertifikasi khusus atau kompetensi khusus dari seorang notaris untuk bisa terlibat dalam ekosistem PFI ini? Gini, kembali ke masalah sertifikasi dulu nih, ya, supaya pemahamannya sama nih mengenai sertifikasi, ya. Di persoalan bagi kita, ya, SDM kita adalah semua peningkatan kapasitas itu dia dibuktikan dengan selembar sertifikasi. Sertifikat. Ya. Yang jadi persoalan adalah di Indonesia sertifikasi itu dulu itu cita-citanya ya itu lebih menyasar untuk meningkatkan kapasitas dari tenaga kerja. Ini kita kembalikan dulu ke kita, diri kita. Kita ini mau masuk dalam kategori tenaga kerja atau kita profesional? Oke, profesional dong mestinya. Nah, kalau profesional, pasal 6 itu juga sudah menyebutkan profesi penunjang. Itu semua profesional di situ. Ya. Makanya kalau mau digunakan sistem sertifikasi, kita harus membedakan. Oke. Ya, sertifikasi yang model apa? Ya. Kita sebagai asosiasi, ya, sebagai ikatan notaris misalnya ya, kenotariatan, atau saya sebagai himpunan konsultan hukum, itu sebetulnya kalau kita lihat di dalam Undang-Undang P2SK, itu sudah ada ketentuannya. Ya, kalau buat masalah sertifikasi itu, ya, dia itu bisa oleh badan sertifikasi atau asosiasi atau himpunan yang memang di-acknowledge untuk itu. Nah, kalau kita sebagai masyarakat yang profesional tadi, itu harusnya dikembalikan kepada asosiasi masing-masing. Asosiasi masing-masing ini yang harus mempersiapkan anggotanya masing-masing. Ya, jadi tidak hanya dari masalah sertifikasi, ya, tetapi ini dikembalikan dulu asosiasinya mau kemana? Ya, asosiasinya paradigmanya seperti apa? Ya, kalau emang dia membentuk insan yang sangat profesional, ya, ini cukup
dia memberikan pelatihan-pelatihan yang Oke. sebetulnya kalau di kami itu namanya pendidikan lanjutan, ya, untuk meningkatkan kapasitas. Ya. Ya, karena itu is must, karena ini bentuknya sustain ya. Mhm. Handphone aja itu ada masa tertentu kita harus Mhm. meningkatkan OS kita kok, Iya, ya kan? update. Mengupdate aplikasi, Yes. ya kan? Masa Mhm. kita sebagai manusia enggak, gitu aja. As simple as that. Jadi mungkin dikembalikan kalau dalam hal itu notaris mungkin ke INI gitu ya, Mm-mm. kapasitas seperti apa. Kemudian Bang kalau kita lihat juga dari sisi pengembangan kompetensi tadi berarti kira-kira kompetensi apa nih seorang notaris kalau memang mau ikut involve di dalam PFI ini, kira-kira kompetensi atau knowledge skill apa yang perlu eh, kami persiapkan gitu lah Bang sebagai notaris? Oke. Yang jelas gini, akta yang dibuat akan semakin sophisticated, ya, semakin canggih lah ya istilah sederhananya. Transaksinya karena ini sifatnya cross border, variannya akan banyak, ya. Kalau saya ngomong sama anggota saya, ya berarti kalau at least kita sudah ngerti masalah international securities, ya. Kita sudah ngerti bagaimana dispute settlement-nya secara internasional. Ya, kita tahu cross border itu mencakup financing seperti apa. Tipikalnya seperti apa karakternya. Sama. Menurut saya notaris itu juga sudah mulai mempersiapkan dirinya ya menghadapi akte-akte yang sudah semakin sophisticated itu. Ya. Ini kita tidak hanya bicara mengenai substance ya dan structure-nya, tapi tadi nanti culture-nya tadi, Mas Fajri. Jadi orang-orang global investor ya, mereka kan kaum super rich ya. Kaum super rich itu nggak mau direpotkan sama hal-hal yang sifatnya menurut mereka remeh-temeh ya. Ngapain sih saya mesti datang menghadap? Menghadap, nah itu. Ya, kalau tiba-tiba dia lagi liburan, ya waktunya mereka itu kan sangat berharga tuh. Dia mungkin jarang liburan ya, mungkin ya sama keluarga. Tapi dia juga nggak mau kehilangan opportunities untuk transaksi. Ya, dia lagi di negara mana? Bisa nggak? Udah notarisnya di PFII, dah menerima saya nggak nih? Saya muncul nih di video nih, gitu. Kita punya satu mekanisme untuk memvalidasi bahwa ini bukan deepfake gitu ya. Deepfake video. Ya. Gimana caranya validasi? Nah, ini ada cara-caranya. Sama kayak dulu ya. Mereka itu dulu bank itu mewajibkan siapapun untuk transfer atau buka rekening atau ngapain pun dia datang ke bank. Datang langsung, betul. Sekarang ya bergeser nih. Kalau orang-orang super rich itu mereka punya personal bankers yang officernya mendatangi mereka. Sekarang ada yang lebih canggih lagi, pakai aplikasi. Pakai aplikasi, buka, betul. Iya kan? Dulu kita buka rekening harus ngasih KTP, harus nyocokin, sekarang enggak. Ya kan, kirim, kita motret begini, ya nengok ke kiri, nengok ke kanan, muter pala, ya kan? Jadi, ya kan? Nah, ini udah perkembangan zamannya seperti itu. Ya, jadi yang harus disiapkan notaris tadi harus mulai memahami transaksi-transaksi yang semakin sophisticated, otomatis substansi aktenya juga sophisticated. Yang ketiga udah pasti harus sesuai RUU-nya kan harus menggunakan bahasa Inggris. Ya udah, kita paling enggak itu IELTS-nya mesti minimal berapa tuh? 7 ya. Paling enggak TOEFL-nya berapa? Ya kan? 600. Ya, itu kan mesti emas mau nggak mau. Oke. Ya ini benar ya Bang. Jadi
sepertinya hal-hal ini perlu dipersiapkan oleh notaris tadi, termasuk remote authentication tadi ya. Bagaimana saya nggak mau menghadap langsung, bisa nggak dikenalin kewenangan bertindak dan seterusnya. Ini nanti perlu diskusi lebih lanjut dan ini akan menjadi concern tentunya untuk Ikatan Notaris Indonesia saya kira ya. Kalau dari sisi akademis Bang, apakah perlu juga dipersiapkan dari misalnya perguruan tinggi, apakah S1 ataupun S2 kenotariatan ini untuk menyambut kekhususan dari ekosistem PFI ini? Harus ya? Harus. Mulai dari jenjang pendidikan di perguruan tinggi itu, terutama fakultas hukum ya. Karena kan sekarang selama ini kita lulusan fakultas hukum itu terkooptasi dengan pemikiran-pemikiran yang sangat sivilo. Dengan budaya-budaya hukum yang sangat sivilo. Ya. Pada saat ini ada PFII itu sudah memberikan sinyal ya, di mana kita belajar, kita hanya mengenal kulitnya ya waktu S1, S2 ya. Tapi memang waktu S3 itu kita mempelajari juga common law seperti apa ya, seperti legal reasoning ya, jurisprudence seperti apa itu kita pelajari ya. Itu kan sebetulnya membentuk cara berpikirnya. Nah, itulah mengapa ya, ini harus para perguruan tinggi ini juga harus sudah mempersiapkan. Ya, artinya kita jangan mendinai perkembangan zaman. Ya, dunia tuh udah berubah. Ya, yang dulu itu nggak mungkin sekarang menjadi mungkin. Ya, dulu kita ngelihat handphone canggih di film Star Trek. Ya, dulu saya ingat banget tuh, saya kecil nonton film Star Trek ya. Wah, hebat banget. Bisa dulu si Mr. Spock kan komunikasinya kayak jam begini gitu ya. Oh, ternyata sekarang ya, bisa nih jam saya kalau handphone saya di mana, saya tinggal pencet saya bisa begini nih ya, bisa ngeliat juga gitu ya. Hebat juga kan. Betul. Atau di Night Rider ya, mobil bisa ngomong. Nah, mobil bisa ngomong. Sekarang mobil udah bisa ngomong. Ya, itu perkembangannya kayak gitu loh. Sepakat Bang. Ya, jadi ya harus dari perguruan tinggi juga. Oke Bang, mungkin pertanyaan terakhir nih, karena kita diskusinya sudah banyak sekali hal-hal yang tadi sudah Bang sampaikan. Kira-kira sekali lagi indikator keberhasilan dari PFI ini apa sih Bang kalau menurut Abang? Dari undang-undang tadi ya, apakah dari sisi pertumbuhan investasinya, atau dari apa kira-kira hal yang menunjukkan keberhasilan dari PFI ini Bang? Parameternya at least ya paling tidak ada 2. Yang pertama, kita berhasil menarik dana dari luar. Ya. Itu sebetulnya salah satu indikasi keberhasilan. Tapi masih indikasi ya, indikatif sifatnya ya. Yang kedua, ini yang paling penting. Ya. Dia memberikan efek triple efek, ya, saya selalu menyebutnya triple efek. Ya. Apa itu efeknya? Jadi yang pertama itu adalah dia memberikan aglomerasi efek. Ya. Yaitu perusahaan-perusahaan yang di situ dia juga semakin berkembang. Ya, nggak tertutup kemungkinan itu akan banyak PT-PT asing di situ. Ya. Yang kedua, ada spillover efeknya. Spillover efeknya itu apa? Dia kayak kita taruh di dalam gelas, kita isi penuh, ada spillnya. Ya. Spillnya itu adalah ke profesi-profesi seperti kita. Makanya muncul pasal 6 di situ. Ya, konsultan hukum, notaris, KJPP, KAP, ya. Mereka itu mendapatkan spill over efeknya, kita istilahnya kebagian kuenya. Betul. Yang ketiga, ini yang paling penting, ada memberikan multiplier effect. Multiplier effect ini berarti masyarakat sekitar hidup. Ya. Ini harusnya
dibacanya adalah sebagai nasional. Jadi kalau dananya masuk, dia sudah mulai ada aglomerasi di situ, yang kedua sudah spill over di sekitarnya, ya, dia akan memberikan multiplier effect kemana-mana secara nasional. Ya, nah pada saat itulah saya berani bilang PFII berhasil. Itu proven berarti. Ini kita belum berani ngomong ke sana, proven atau tidak ya, karena kan ini bayi baru lahir ya. Iya, iya. Ya, belum. Jangan langsung jalan. Jangan langsung gitu. Jalan. Bayi kalau baru lahir itu kan dia ada tahapannya, iya, iya. Ya kan. Terlentang dulu, duduk dulu, ya kan, jalan pelan-pelan dulu, baru dia lari, ya kan. Sama, ini kita harus mempersiapkan hal itu. Baik, ini sangat menarik sekali, sahabat Sapa. Perbincangan kita dengan Bang Kukuh ini banyak hal-hal baru. Mungkin nanti bisa kita dalami lagi di sesi-sesi berikutnya, Bang ya. Siap. Berkenan. Terima kasih banyak Bang Kukuh atas waktu, pengetahuan dan berbagai pandangan untuk sahabat Sapa, dan terima kasih kepada seluruh sahabat Sapa yang sudah menonton podcast episode kali ini bersama Bang Kukuh. Jangan lupa untuk selalu memberikan komentar, dibagikan kembali episode ini kepada yang lain, dan saksikan episode-episode Sapa yang berikutnya. Saya Muhammad Fajir Meka Putra, pamit undur diri. Makasih Bang Kukuh. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.